Setelah kasus oplosan Pertamina itu eh, terungkap oleh pihak Kejaksaan Agung, ramai eh, menjadi bahan perbincangan di mana-mana, termasuk polemik antara Kejaksaan Agung dan Pertamina dengan terkait dengan oplosan gitu ya. Lalu kita mendengar komentar-komentar dari Pak Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok, mantan komisaris utama Pertamina di berbagai media. Ya, komentar-komentarnya sangat vulgar dan bahkan beliau terkesan emosional karena selama ini beliau itu tahu ya, dugaan praktek-praktek manipulasi dan korupsi di dalam tubuh Pertamina. Bahkan punya CD-nya, ya artinya beliau sudah merekam, punya catatan-catatannya, gitu ya. Eh, tapi beliau mengaku karena hanya posisinya itu sebagai komisaris utama, jadi nggak bisa mencatin direktur-direktur itu. Ya, beliau sudah mengaku bahwa sudah pernah menulis surat kepada Menteri BUMN, tetapi faktanya ya tidak ada tindakan, gitu ya. Nah, dari cerita-cerita itu, dari ceritanya vulgar itu, yang terkesan emosional itu, saya sebagai rakyat sebenarnya terus terang bukan bersimpati dan berempati kepada Pak Ahok kalau begitu. Itu kan sama seperti Pak Hasto ngomong tahu dugaan praktek korupsi yang dilakukan oleh Pak Jokowi dan keluarganya, tapi hanya mencatat, mendokumentasikan gitu, entah dalam bentuk tulisan atau video, menyimpannya gitu, dan hanya itu diumbar sebagai sekedar eh, apa ya, hoax atau bluffing gitu. Karena sampai sekarang tidak pernah fakta itu diungkapkan, dan itu diungkapkan setelah sekali lagi Hasto itu kejepit dalam masalah hukum gitu, dan setelah Pak Jokowi pecah dengan PDIP. Nah ini kan sama, Pak Ahok itu mengungkapkan fakta yang dia lihat, yang dia dengar, dia tahu sendiri, karena dia posisinya pada waktu itu adalah komisaris utama di Pertamina, di periodenya itu, ya, dan dia catat itu, dia bahkan dokumentasikan dalam bentuk CD, katanya. Lalu, tapi dia nggak melaporkan itu ke APH gitu. Padahal dia tahu itu sebenarnya yang terlibat dalam dalam praktek korupsinya banyak sekali itu, termasuk BPKP, termasuk BPK dan lain sebagainya gitu. Ya, walaupun dia mengaku dia hanya komisaris utama yang tidak bisa memecat direktur-direktur, tapi kan sebenarnya ini logika dasar saja sebagai awamnya, sebagai seorang komisaris utama itu kan dia adalah wakil pemegang saham yang bekerja, yang harusnya bertindak, fungsinya itu untuk mengawasi kerjanya eksekutif perusahaan, kan kerjanya direktur utama dan direktur-direktur di bawahnya. Jadi dia berhak menegur direktur utama, kenapa Anda tidak pecat direktur-direktur Anda yang terduga praktek korup, misalnya seperti itu dengan data-data semacam ini, ya kan? Nah lalu dia appeal, kalau itu nggak digubris oleh direktur utama, ya dia appeal, dia bisa banding ke Menteri eh, BUMN, bahkan juga ke Menteri Keuangan, ya, sebagai shareholder dari BUMN, bahkan ke Presiden. Nah kalau itu sampai laporan itu juga nggak digubris, mestinya dia bisa menjadi whistleblower gitu loh. Dia melaporkan itu ke APH dengan data-data yang dia miliki itu, nggak dia simpan gitu, nggak dia simpan, baru sekarang ketika kasus itu terkuak di publik baru dia teriak-teriak begitu. Itu yang saya sayangkan. Jadi kalau Pak Ahok itu memang seorang idealis murni, seorang yang juga jujur murni, yang memang tidak menghendaki korupsi, sehari jangan tunggu setelah kasus ini terkuak. Apalagi dia itu meninggalkan Pertamina. Itu kan karena hanya peristiwa politik kan, karena dia mendukung Ganjar gitu. Bukan karena faktor di mana dia laporan-laporan tentang dugaan itu nggak digubris gitu, bukan oleh karena dia memperjuangkan itu, ya. Dan ini pun dia teriak-teriak sekali lagi setelah kasus itu terkuak. Nah kalau saya jaksa agung,
Saya akan tersangkakan itu Pak Ahok. Kenapa? Karena secara etika saja dulu. Kalau dia itu komisaris utama yang mewakili pemegang saham untuk mengawasi eksekutif perusahaan, lalu dia tahu adanya dugaan-dugaan praktek korupsi itu, dia nggak melaporkan, bahkan dia tidak menjadi whistleblower. Itu sebenarnya dia sudah melakukan kejahatan juga. Ya, di dalam KUHP itu kan diatur sebenarnya. Orang yang tahu itu, yang tahu akan permufakatan jahat, yang tahu intinya adanya dugaan tindak pidana, kewajibannya seketika itu juga harusnya dia lapor kepada penyelidik atau penyidik, singkatnya kepada APH, ya gitu. Nah, di dalam KUHP itu ada dua pasal tentang penyertaan yang diatur di dalam pasal 55 atau perbantuan yang diatur di pasal 56. Itu sifatnya hanya memberi kesempatan saja, itu sudah terkena turut serta atau bahkan ikut membantu pasalnya. Jadi kalau Pak Ahok itu sebagai komisaris utama, dia tahu akan praktek permufakatan jahat dalam bentuk korupsi, tapi dia diam, itu sebenarnya kan dapat ditafsirkan sudah memberi kesempatan itu. Ya, dia bisa terkena di 55 atau 56-nya. Gitu loh. Nah, kalau dia sungguh-sungguh ingin juga pemerintah itu bersih dan dia betul mempraktekkan itu, pada waktu dia masih komit itu, dia bertindak sebagai whistleblower, dia ungkap itu. Nah, kalau dia khawatir seperti katakanlah kekhawatirannya PDIP yang lewat Guntur Romli itu mengatakan kalau lapor toh data-datanya disembunyikan, bukti-bukti apa tidak pidana dari pejabat itu disembunyikan. Ya udah lapor ke publik dong, ungkap. Lalu dia bertindak sebagai whistleblower itu. Ada mekanisme itu kan, bahkan bisa minta perlindungan saksi ke LPSK, ya. Dan dia bisa saja meninggalkan Pertamina itu bukan karena kepentingan politik, tapi justru karena memperjuangkan itu pemberantasan korupsi. Ya, kalau toh sampai terjadi sesuatu, dia bisa menjadi martir di situ dan rakyat akan di belakang dia. Tapi berbeda kualitasnya. Kalau sekarang dia berbicara banyak, teriak-teriak, itu setelah kasus ini terungkap. Ya, sekali lagi, orang yang tahu tentang tindak pidana dan dia sudah merekam, sudah punya CD-nya, tapi dia nggak melaporkan, sebenarnya juga bisa dipidana karena sama aja itu bisa dikenakan penyertaan atau perbantuan asalnya, paling tidak begitu. Jadi saya mengharapkan berhentilah tokoh-tokoh ini, jangan jadikan presiden pola seperti itu nanti dijadikan contoh oleh orang-orang lain, menggenggam kasus hanya dibuka kalau dia kejepit kasus gitu, kalau atau dijadikan bahan sandera atau hanya dijadikan bahan bargaining gitu, ya atau bluffing. Nah itu kan presiden yang buruk, moralitas yang buruk yang tidak memberikan contoh yang baik gitu. Maka sekali lagi orang seperti Hasto sebenarnya kalau saya ketua KPK ya itu tambah pasal itu ya tentang apa pidananya itu yang hoax dan sebagainya yang katanya tahu tindak pidananya keluarga Pak Jokowi tadi tapi nggak mengungkapkan. Atau Pak Ahok ini kalau saya jadi jaksa agung ya saya tersangkakan juga supaya ya sekalian memaksa dia membuka itu ya membuka apa yang dia tahu yang sekarang ini didokumentasikan dalam CD itu. Jangan tunggu dia dipanggil sebagai saksi sebenarnya gitu. Jadi ya saya sebagai rakyat itu ya melihat hal semacam itu sebenarnya praktek apa ya pembodohan atau ketidakjujuran kepada publik gitu. Ya, jadi kalau kita mau jadi pahlawan ya jangan jadi pahlawan kesiangan ya pada waktu itu peristiwa itu terjadi kita ungkap. Nah, itu kita bisa menjadi martir dan rakyat akan banyak di belakang kita. Tapi kalau setelah terungkap, baru setelah ada kepentingan ini baru kita ungkap, ya itu mah bukan pahlawan ya, bukan sesuatu yang sejati, bukan moralitas sejati. Ya, jadi saya mengharapkan tokoh-tokoh ini berikan contoh kepada rakyat agar menjadi orang jujur. Itu jangan tunggu ada kepentingan politik baru dia ungkap sesuatu. Saya kira itu catatan saya dan salam merah putih.